Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Qala syarihu wafaqahullahu. Pensyarah kitab ini mengatakan, maqsudut tarjamati bayanu wuqu'i ghurbatil islami wa fadlil ghuraba. Yang dimaksud dalam judul bab ini adalah menjelaskan bahwasanya Islam akan menjadi asing dan menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang terasing. Itu ghuraba. Wa takunu ghurbatul islami biqillatil amilina bihi. Dan Islam menjadi asing karena sedikitnya orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam. Wa infiradihim an ghairihim. Dan karena mereka bersendirian dibandingkan yang lain. Artinya dibandingkan ajaran-ajaran agama yang sesat yang lain. Wa ghurbatu ahli islami naw'ani. Dan keterasingan orang-orang Islam ada dua macam. Haduhuma al-ghurbatul qadariyatu. Yang pertama, keterasingan yang sifatnya qadari. Ya. Keterasingan dilihat dari segi jumlahnya. Wahya lil muslimina kafatan bainal kafirin. Maka keterasingan seperti ini berlaku kepada seluruh kaum muslimin secara menyeluruh yang ada di tengah-tengah orang kafir. Ya, maka nanti kaum muslimin akan menjadi sedikit jumlahnya dibandingkan orang-orang kafir. Wal akharu, dan yang kedua, al-ghurbatu syar'iyyatu, keterasingan dalam pandangan syar'i. Wa hiya lil muslimil muttabi'i hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muslimina. Yaitu keterasingan yang dirasakan oleh orang-orang muslim yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka terasing di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, justru terasing di tengah-tengah kaum muslimin karena mereka mengikuti ajaran Nabi, mengikuti sunnah Nabi, sedangkan kebanyakan kaum muslimin meninggalkan ajaran Nabi. Wal fadailu al-madhkuratu wal manaqibul ma'thuratu. Dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan, demikian juga manaqib, kesudahan-kesudahan yang baik, yang ma'thurah, yang diriwayatkan fil ayati wal ahadithi, di ayat-ayat Quran dan juga di hadis-hadis lil ghuraba, yang dijanjikan bagi orang-orang yang asing, hiya hadduhum duna ghairihim minal muslimin. Maka itu akan didapatkan oleh mereka, yaitu orang-orang yang mengalami al-ghurba asy-syar'iyyah, keterasingan yang model kedua. Tidak didapatkan oleh orang-orang muslim yang lain. Li'anna al-ghurbatal mamduhata al-mu'tadda biha syar'an. Karena keterasingan yang terpuji, yang dianggap dalam syar'i, dalam syariat, hiya al-ghurbatul lati yatamassaku fiha al-'abdu bihaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu keterasingan ketika berpegang teguh pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ghuraba, orang asing, artinya orang-orang yang istiqomah untuk berpegang teguh pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara al-musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsudi tarjamati tis'ata adillah. Dan penulis kitab Fadlul Islam untuk mewujudkan penjelasan di atas, beliau membawakan 9 dalil. Fad-dalil awwalu, dalil yang pertama. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi," al-ayah. Itu surat Hud ayat 116 yang sudah kita bacakan terjemahnya kemarin. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah, sisi pendalilan dari matan ini fi qoulihi fi tamamiha, yaitu dalam firman Allah Ta'ala di akhir ayat. Allah Ta'ala katakan, illa qalilan mimman anjayna minhum. Ya, jadi justru syahidnya, inti pendalilannya ada di akhir ayat yang tidak disebutkan oleh musannif. Ya. Allah katakan, kecuali sedikit saja orang yang Allah selamatkan dari mereka. Fannaji qalilun, maka orang yang selamat itu sedikit. Wal qalilu yakunu ghariban, yang sedikit itu maka menjadi asing. Wa najatuhum dalatun ala fadlihim, dan diselamatkannya mereka menunjukkan bahwasanya mereka punya keutamaan.
Wa min fadlil ghuraba'i annahum humun najun. Maka di antara keutamaan orang yang asing yaitu mereka akan Allah berikan keselamatan. Wa musannifu rahimahullahu muqtafin bi iradil ayati dalilan ala ghurbatil islami. Dan penulis kitab Fadlul Islam beliau memaparkan ayat ini dengan menjadikannya dalil tentang keterasingan Islam. Atau ini juga disepakati, ini juga dilakukan, disetujui oleh Abul Ismail Al-Harawi. Ini diikuti oleh Abul Islam, seorang ulama bernama Abul Islam Al-Harawi, Sahibah Manazilis Sa'irin, yang beliau punya kitab berjudul Manazilus Sa'irin. Fa'innahu aqada fihi manzilatul ghurbati wastaftaha bihadhil ayati. Karena Abu Ismail Al-Harawi di dalam kitab Manazilus Sa'irin membuat bab tentang al-ghurbah, tentang keterasingan Islam, dan beliau membuka bab tersebut dengan ayat di atas surat Hud ayat 116. Maka beliau dalam hal ini sependapat dengan Syekh Muhammad At-Tamimi bahwasanya ayat ini menunjukkan keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim fi syarhihi, dan juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam syarahnya, dalam syarah Manazilus Sa'irin, ya. Maka kitab Manazilus Sa'irin karya Abu Ismail Al-Harawi ini disyarah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim sehingga menjadi kitab Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin. Kitab Madarijus Salikin adalah syarah dari Manazilus Sa'irin. Ana dzikrahu hadhil ayata lidilalati ala manzilatil ghuraba. Ketika Abu Ismail menyebutkan ayat ini untuk membahas masalah al-ghurbah, tentang keterasingan, yadullu ala kamali rusukhihi wa syiddati ma'rifatihi. Ini menunjukkan betapa sempurnanya dan betapa kokohnya ilmu beliau, ilmunya Abu Ismail Al-Harawi, wa fahmihi fil ilmi wal Qur'ani, dan betapa dalamnya pemahaman beliau terhadap ilmu dan Al-Qur'an. Ya, maka ini berarti Ibnu Qayyim juga menyetujui bahwasanya ayat di atas surat Hud 116 ini merupakan dalil tentang keterasingan Islam dan keutamaan bagi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Ya, kita lihat di sini ya, betapa para ulama itu bisa mengambil istimbat yang sangat mendalam dari sebuah ayat. Ya, orang awam, orang biasa ketika membaca ayat ini, falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi, dan seterusnya, mungkin tidak akan sampai pada kesimpulan bahwasanya Islam akan menjadi asing, atau tidak akan sampai pada kesimpulan bahwasanya orang-orang Islam akan terasing, akan menjadi orang yang asing. Ya, namun begitu dalamnya istimbat para ulama sehingga mereka bisa mengambil rahasia, bisa mengambil perenungan yang dalam dari ayat ini. Wad dalilu tsani, dalil yang kedua, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis Abu Hurairah secara marfu yang Nabi bersabda, bada al-Islam ghariban, dan seterusnya, akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati zahiratun. Sisi pendalilan dari matan ini sangat-sangat jelas. Fa fihi al-khabaru shadiqu an wuqu'i ghurbatil Islam. Maka dalam hadis ini ada kabar yang pasti benar tentang bahwasanya Islam akan menjadi asing. Wa annahu bada'a ghariban, dan bahwasanya Islam dimulai dari keterasingan, dimulainya asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan menjadi asing. Ma'a bayani fadlil ghuraba'i fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan keutamaan orang-orang yang asing, orang-orang yang ghuraba dalam hadis ini. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis ini, Nabi katakan fatuba lil ghuraba. Sungguh beruntung orang-orang yang asing ketika itu. Watuba, tuba, kata-kata tuba ini mengikuti wazan fu'la. Minat tibi. Artinya tib, sesuatu yang harum,
sesuatu yang wangi. Falahum kullu atau minat tibi, ya. Sesuatu yang harum. Falahum kullu tayyibin fid dunya wal akhirati. Maka kesimpulan maknanya, bagi mereka orang-orang yang asing akan mendapatkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa hum al-faizuna bil hayati thayyibati fid darain. Dan mereka adalah orang-orang yang faiz, orang-orang yang menang, mendapatkan kehidupan yang baik di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Ini makna tuba. Tuba artinya semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan akan didapatkan oleh orang-orang yang terasing, gara-gara mereka istiqomah menjalankan agama. Wad dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Ibnu Mas'ud. Wa fihi mithlu ma fi hadits Abi Hurairah wa zada wa manil ghuraba. Dan dalam hadis ini terdapat faedah yang sama seperti di hadis Abu Hurairah. Namun terdapat tambahan. Ya, ada pertanyaan dari sebagian sahabat, wahai Rasulullah, siapa orang-orang yang ghuraba? Siapa orang-orang yang asing? Qala an-nuzza'u minal qabaili. Yaitu orang-orang yang diambil, ya, dari beberapa kabilah. Rawahu Ahmad, hadis sahih, riwayat Ahmad. Wa huwa inda Tirmidzi duna ziyadah al-madhkurah wa isnaduhu sahihun. Dan hadis ini juga riwayat Tirmidzi tanpa ada tambahan di atas dan sanadnya sahih. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati kasabiqihi. Dan sisi pendalilan terhadap matan ini sebagaimana pada poin sebelumnya. Fa fihi bayanu fadlil ghuraba'i anna lahum tuba. Dan juga dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan yang didapatkan oleh ghuraba, orang-orang yang asing, yaitu bahwasanya mereka akan mendapatkan tuba. Wa wasafahum annahum an-nuzza'u minal qabaili. Dan juga disebutkan sifat mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang pilihan dari setiap kabilah. Ai al-mujtami'una min a'raqin syatta. Yaitu mereka orang-orang yang berkumpul dari berbagai macam tempat. Wa ansabin mutafarriqatin, dan dari berbagai macam nasab, dari berbagai macam kaum, suku. Wa riwayatu al-ukhra fi hadits Ibnu Mas'udin. Dan riwayat yang lain dalam hadis Ibnu Mas'ud, al-ghuraba'u alladzina yasluhuna idza fasada an-nasu. Ghuraba adalah orang-orang yang yasluhun, yang tetap melakukan kesalehan ketika orang-orang rusak. Rawaha al-Ajuri fil ghuraba, diriwayatkan oleh al-Ajuri dalam kitab beliau al-Ghuraba, wa Dani, dan juga diriwayatkan oleh ad-Dani fil Fitani dalam kitab al-Fitan. Namun wala tasihhu, kata Syekh Utsaimin, sanadnya tidak sahih. Wa asanu ma yurwa fi hadzal ma'na ma rawahu Ibnu Mubaraki fi Kitabil Jihadi. Dan riwayat yang paling bagus tentang masalah ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab beliau Al-Jihad. Bi isnadin sahihin an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, tuba lil ghuraba'i alladzina yasluhuna idza fasada an-nasu. Orang-orang yang asing akan mendapatkan tuba, yaitu orang-orang yang tetap melakukan kesalehan ketika orang-orang rusak. Al-khabaru an na'til ghuraba'i annahum as-salihuna 'inda fasadin nas. Athbatu syai'in fihi hadzal atharu an Abdullah bin Amr. Dan hadis yang menunjukkan sifat ghuraba, bahwasanya ghuraba itu adalah orang-orang yang melakukan kesalehan, orang-orang yang saleh ketika orang-orang umumnya rusak. Ya, riwayat yang paling bagus adalah riwayat dari Abdullah bin Amr ini. Ad-dalil rabi, dalil yang keempat, hadits Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di dalamnya terdapat fatuba yauma idzin lil ghuraba'i idza fasadan nas. Maka akan mendapatkan toba di hari itu, di hari di mana Islam itu asing. Ya, bagi orang-orang yang terasing ketika fasadun nas, ketika orang-orang umumnya rusak. Rawahu al-Imam Ahmad wa rijaluhu thiqat. Hadis riwayat Imam Ahmad
perawinya semuanya thiqah. Walakin waqa ibhamur rawi an Sa'idin annahu ibnuhu wa li Sa'din abna. Namun terdapat ibham, terdapat kesamaran dalam sanadnya. Maksudnya di antara sanadnya, di antara perawinya ada yang hanya disebutkan anaknya Sa'ad. Ya. Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad punya beberapa anak. Nah, jadi nggak tahu nih siapa anaknya. Wal asbahu annahu minhum. Namun yang paling kuat kata Syekh Utsaimin Amir ibnu Sa'din. Anak yang tersebut adalah Amir bin Sa'din. Wa huwa thiqatun. Dan Amir bin Sa'id adalah perawi yang thiqah. Sehingga kesimpulannya fahadal haditsu sahihun. Hadis ini sahih idza nusira al-qawlu bi anna al-mubhama min abna'i Sa'ad huwa Amir al-thiqah. Ya. Hadis ini sahih kalau kita asumsikan bahwasanya pendapat yang terkuat anaknya Sa'ad tersebut adalah Amir yang dia adalah perawi yang thiqah. Wa hadha huwal ashbah, inilah pendapat yang terkuat. Wal farqu bainahu wa baina athar Ibnu Amr, perbedaan antara hadis ini dengan athar dari Ibnu Umar. Anna athara Ibnu Amrin al-mutaqaddimi mimma fihi na'tu nafsuhu lam yutanaza fi sihhatihi. Adapun asarnya Ibnu Umar ya, atau asalnya Ibnu Amr yang telah lalu ya, yang menyebutkan sifat tentang ghuraba, asar tersebut atau hadis tersebut tidak diperselisihkan kesahihannya. Wa ma hadza fa tunuzi'a fi sihhatihi. Adapun asar ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas diperselisihkan kesahihannya. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati kasabiqihi. Dan sisi pendalilan ya, dari matan ini sama seperti poin sebelumnya. Wa dalilul khamis, dalil yang kelima, hadits Auf bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadits Auf bin Zaid radhiyallahu anhu. Tuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsadan nas. Tuba akan didapatkan oleh orang-orang yang asing, yaitu mereka yang yuslihun. Yang perhatikan kalau tadi yuslihun, kalau ini yuslihun. Yuslihun artinya memperbaiki. Orang-orang yang melakukan perbaikan ketika orang-orang rusak. Rawahu at-Tirmidzi wa isnaduhu dha'ifun. Hadis riwayat Tirmidzi namun sanadnya lemah. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati kasabiqihi. Dan sisi pendalilan dari matan ini sama seperti poin sebelumnya. Wa dalilus sadisu haditsu Abi Tha'labah al-Khushani. Dan yang keenam hadits Abu Tha'labah al-Khushani. Bal i'tamiru bil ma'rufi. Nabi katakan hendaknya kalian tetap beramal ma'ruf nahi mungkar. Al-hadits. Akhrajahu ashabus sunani illa an-Nasa'i. Hadis ini ditakhrij oleh penulis kitab-kitab sunan kecuali An-Nasa'i. Wa isnaduhu dha'ifun, sanadnya dhaif. Lakin li jumlatihi syawahidu taqawwiha. Namun kesimpulannya terdapat beberapa syawahid, terdapat beberapa penguat yang menguatkan derajat hadis ini. Wala siyama jumlatu ajril amili fi ayyamis sabri. Lebih-lebih lagi teks hadis yang menyebutkan tentang pahala orang yang tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap melakukan perbaikan di masa-masa yang sulit, penuh kesabaran, butuh kesabaran. Ya. Di bagian teks tersebut adalah bagian yang lebih sahih lagi karena didukung oleh hadis-hadis yang lain. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi min wajhain. Sisi pendalilan dari matan ini ada dari dua sisi. Ahaduha, yang pertama, fi bayani ghurbatil islami fi ayyamis sabri wal qabdi 'alal jamri. Pertama, menjelaskan keterasingan Islam di ayyamis sabr, di hari-hari yang butuh kesabaran, hari-hari susah. Dan menjelaskan bahwasanya orang yang sabar itu seperti menggenggam bara api. Wal akharu, yang kedua, anna lil amili fiha ajru 50 min ashabi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tetap beramal nahi mungkar, tetap melakukan perbaikan di masa-masa tersebut, mereka mendapatkan pahala 50 orang sahabat Nabi.
seperti 50 orang sahabat Nabi. Wa tadhiful ajri lahu dalun ala fadlihi. Adanya pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang bersabar ketika melaksanakan sunnah itu berat, dicaci, dicemooh, ya, dituduh Wahabi, dituduh ekstremis, dituduh teroris macam-macam. Ketika ada pelipat gandaan pahala menunjukkan mereka adalah orang-orang yang utama. Wala yablughu bil mudha'afati ay yakuna khairan minhum walahum bimajmu'i syama'ilihim. Dan la yablughu bil mudha'afati, tidak sampai pada level bahwasanya mereka-mereka ini melebihi keutamaan sahabat, tidak, bukan demikian. Jadi orang yang sabar di masa-masa Islam itu terasing bukan berarti mereka lebih mulia dari sahabat, tidak demikian. Walahum bimajmu'i syama'ilihim wa ahwalihim ma yakununa bihi arfa'a min haula'i. Maka walaupun dengan semua sifat-sifat mereka yang seperti itu dan keadaan mereka yang seperti itu, ya, mereka tidak lebih tinggi daripada para sahabat, tidak. Atau maksudnya orang yang sabar di masa-masa sulit, masa-masa fitnah, maka mereka mendapatkan 50 pahala amalan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Namun bukan berarti dia mendapatkan pahala seluruh kehidupan sahabat Nabi yang 50 ini, tidak. Hanya mendapatkan 50 amalan. Kalau seorang sahabat Nabi beramal dikali 50. Bukan berarti mereka lebih mulia dari para sahabat Nabi, karena sahabat Nabi mulianya kan nggak satu amalan saja, banyak amalannya. Ya, tetap sahabat Nabi lebih utama. Wa dalilu as-sabi'u, dalil yang ketujuh, hadithu Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Inna min ba'dikum ayyaman. Sesungguhnya setelah kalian ada hari-hari yang sulit. Al-haditha. Akhrajahu Ibnu Waddah wa isnaduhu dhaifun. Hadis riwayat Ibnu Waddah dan sanadnya dhaif. Wa yughni anhu hadithu Abu Tha'labah al-mutaqaddimu. Namun hadis ini sudah tercakup secara maknanya dalam hadis Abu Tha'labah yang barusan. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati kadilalati sabiqihi. Dan sisi pendalilan dari matan ini sebagaimana pada poin sebelumnya. Wa dalil tsaminu, dalil yang ke-8, hadithu Sa'id al-Basri. Sa'id al-Basri akhi Al-Hasan al-Basri. Hadis dari Sa'id al-Basri yang merupakan saudara dari Al-Hasan al-Basri. Wa huma minat tabi'in, dan dua-duanya termasuk tabi'in. Annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum. Sesungguhnya kalian berada di atas petunjuk dari Rabb kalian hari ini, dan seterusnya. Akhrajahu Ibnu Waddah aidan. Hadis ini juga ditakhrij oleh Ibnu Waddah, wa huwa mursalun, dan hadis ini hadis yang mursal, fala yasihhu, maka tidak sahih. Wal mursalu min al-hadithi ma adafahu at-tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis mursal adalah hadis yang disandarkan oleh seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tabi'in tidak ketemu Nabi, tidak melihat Nabi, namun langsung disandarkan. Nabi bersabda, Nabi berkata demikian. Wa hukmuhu ad-dha'fu, dan hadis mursal statusnya dhaif. Wa ilaihi asyartu biqauli, dan saya isyaratkan masalah ini dalam dua biqaulai, dengan dua bait syair, dua baris syair. Wa mursalul hadithi ma qad wusifa bi raf'i tabi'i lahu wa dha'ifa. Hadis yang mursal adalah hadis yang sifatnya adalah seorang tabi'in memarfu'kan hadis kepada Nabi. Wa dha'ifa, dan hadis seperti ini dhaif. Wa dilalatu ala maqsudi tarjamati hadwa nadhiraihi as-sabiqaini. Dan sisi pendalilan dari matan ini adalah sebagaimana dua poin sebelumnya. Fa innahu bima'nahuma,
Dan hadis ini semakna dengan 2 poin sebelumnya. Wa dalilu tasi'u, dan dalil yang ke-9, hadits Abu Bakar ibni Amr al-Ma'afiri rahimahullah. Hadis dari Bakar bin Amr al-Ma'afiri rahimahullah, ahadi tabi'in, salah seorang tabi'in. Annahu qala, bosnya beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Al-haditha akhrajahu Ibnu Waddah, hadis riwayat Ibnu Waddah, wa huwa dha'ifun li irsalihi, dan juga hadis yang dhaif karena mursal. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati zahiratun, dan sisi pendalilan dari hadis ini juga sangat-sangat jelas. Lima fihi min bayani fadlil ghuraba fi qoulihi tuba, karena terdapat penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang asing ketika Nabi mengatakan tuba, beruntunglah orang-orang yang asing. Wa taqaddama bayanu ma'nahu, dan telah berlalu penjelasan tentang makna tuba. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.